Shalom God Lovers, mari bawa pujian dan penyembahan kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, haleluya, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati
kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Senang bisa bertemu kembali di program Word from Heaven. Pagi hari ini di dalam renungan kita akan melihat 3M yang memberikan hidup kekal. Sejak Adam, manusia pertama, yang diciptakan Allah dengan kekudusan yang serupa seperti Dia, namun dengan perintah untuk tidak memakan buah terlarang. Dia melanggar perintah itu dengan memakannya. Maka dia pun menjadi orang pertama yang berdosa, dan seluruh manusia yang menjadi keturunan dari Adam semua juga berada di dalam status orang berdosa. Karena di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apakah Anda lahir dalam keluarga priai? Kalau orang Jawa mengatakan demikian. Apakah Anda seorang bangsawan atau seorang raja sekalipun? Atau Anda hanyalah seorang buruh, tetapi Anda juga adalah seorang pekerja di gereja sekalipun? Kita semua, laki atau perempuan, muda ataupun tua, kita semua adalah turunan dari Adam, dan kita semua adalah seorang pendosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti di dalam Roma 3:23 katakan. Dosa yang dalam bahasa asli penulisannya dalam Perjanjian Baru berarti tidak mengenai sasaran. Kita adalah orang-orang yang tidak mengenai sasaran. Apa sasarannya? Ketika kita menembak atau memanah tanpa sasaran, tanpa target tertentu, maka kita pasti akan mengenai sasaran. Karena tidak ada sasarannya. Kemudian tidak ada sasaran itu menjadi sasarannya ketika tidak ada target tertentu. Dan sasaran daripada Tuhan yang diberikan kepada kita adalah agar kita taat setia kepada perintah-perintahnya. Setia taat kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturannya. Dan ketika Adam gagal mengikuti target perintah itu, maka dia jatuh di dalam dosa, dan demikianlah kita semua. Untuk manusia dapat diperdamaikan kembali dengan Allah, untuk manusia dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, maka harus ada langkah solusi dari Allah sendiri untuk membereskan masalah kekudusan yang tidak ada lagi dapat dilakukan oleh manusia dengan perbuatan baiknya, dengan keturunannya, dengan apapun. Ya, sehingga standar kekudusan yang dituntut oleh Allah itu dapat dipenuhi, Allah harus melakukan sesuatu. Inilah 3M yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 30 dan ayat 31 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia mengkuduskan, Ia menebus kita, 3M. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mungkin Anda tidak merasa kalau Anda sekarang adalah orang benar, atau orang kudus, atau orang yang telah ditebus. Namun karena dan jika kita beriman pribadi kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita menerima karya penebusannya secara pribadi, maka kita memang adalah orang-orang yang telah dibenarkan, telah dikuduskan, dan telah ditebus. Dan ini bukan karena perasaan. Mari di pagi hari ini kita bersyukur dan bermegah di dalam Tuhan atas status kita sebagai orang yang hidup akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas karya keselamatan Kristus Yesus di atas tiang salib, yang telah membenarkan kami, yang telah mengkuduskan kami, dan telah menebus kami, sehingga kami saat ini layak untuk dapat bersekutu dengan Engkau yang Maha Kudus. Terima kasih Bapak, dan kami mau bermegah di pagi hari ini atas karya keselamatan di dalam Kristus yang menjadi milik kami selamanya. Dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.